Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erin Putri Adelia, NIM 07011182429002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum pajak. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi pajak, yang kedua itu unsur-unsur pajak, yang ketiga itu fungsi pajak, yang keempat itu syarat pemungutan pajak, dan yang terakhir itu contoh penyederhanaan pajak. Baik, langsung saja kita yang pertama itu definisi pajak. Saya menjelaskan dengan poin-poin ya. Yang pertama itu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, individu atau badan oleh individu atau badan. Yang kedua itu bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Yang ketiga itu tidak ada imbalan langsung bagi pembayar. Yang keempat itu digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Yang artinya pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, tetapi manfaatkan dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk fasilitas umum, seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya itu adalah unsur-unsur pajak. Yang pertama itu dipungut berdasarkan undang-undang, yang kedua itu melibatkan pemindahan dana dari masyarakat ke negara, yang ketiga itu bersifat memaksa, yang keempat itu digunakan untuk kepentingan umum, yang keempat, tidak ada imbalan langsung bagi wajib pajak. Dan yang terakhir, memiliki fungsi regulatif dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Selanjutnya itu adalah fungsi pajak. Yang pertama itu fungsi budgeteer atau penerimaan, yang artinya menghimpun dana dari masyarakat untuk kas negara. Yang kedua itu fungsi reguleran atau pengaturan, yang artinya mengatur struktur ekonomi dan investasi. Yang terakhir itu fungsi distribusi pendapatan, yang artinya membantu masyarakat kurang mampu melalui program sosial. Dari fungsi pajak ini memiliki peran utama sebagai sumber pendapatan negara. Selain itu, pajak dapat digunakan untuk mengatur ekonomi, misalnya dengan memberikan intensif pajak kepada investor. Pajak juga berfungsi sebagai alat distribusi kesejahteraan dengan mendukung program bantuan sosial. Baik, selanjutnya itu tentang syarat pemungutan pajak. Yang pertama itu harus adil, tidak membebani masyarakat secara tidak wajar. Yang kedua, tidak mengganggu perekonomian, yang artinya harus seimbang agar tidak menghambat pertumbuhan usaha. Yang ketiga harus efisien. Biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pajak yang diterima. Yang terakhir itu sistem harus sederhana agar masyarakat mudah memahami dan membayar pajak. Syarat pemungutan ini harus dilakukan secara adil dan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan juga harus sederhana agar masyarakat tidak kesulitan dalam perhitungan dan pembayaran pajak. Selanjutnya itu contoh penyederhanaan pajak. Yang saya dapatkan contoh itu adalah BA Materai hanya memiliki dua tarif. Dahulu, BA Materai memiliki beberapa tarif yang membingungkan masyarakat karena nominalnya bervariasi. Dan sekarang pemerintah menyederhanakan tarif tersebut dengan 3.000 dan 10.000. Manfaatnya untuk masyarakat lebih mudah memahami kapan dan berapa bea matra yang harus dibayar, serta proses administrasi lebih efisien dan tidak membingungkan. Contohnya, jika seseorang menandatangani kontrak kerja atau perjanjian bisnis, mereka cukup menggunakan bea matrai 10.000, tidak perlu bingung memilih tarif yang berbeda seperti dahulu. Yang kedua itu pajak pertambahan nilai atau PPN hanya 0% dan 10%. Dulu, tarif PPN bervariasi dan bisa membingungkan pelaku usaha maupun konsumen. Sekarang pemerintah menyederhanakan menjadi hanya dua tarif. Yang pertama itu 0% untuk barang atau jasa tertentu yang dibebaskan pajak seperti ekspor barang. Dan untuk 10% untuk barang dan jasa yang dikenakan PPN secara umum. Manfaatnya adalah konsumen dan pelaku usaha lebih mudah menghitung pajak dan juga pemerintah lebih mudah dalam pengawasan pemungutan pajak. Contohnya itu adalah jika kamu membeli barang di sebuah toko, PPN dikenakan langsung 10%. Tidak ada lagi kebingungan dengan berbagai tarif pajak yang berbeda-beda. Baik, kita ada di penghujung yaitu kesimpulan, pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara karena menjadi sumber pendapatan utama pemerintah. Agar berjalan efektif, pajak harus dipungut dengan adil dan efisien, serta sistemnya harus sederhana agar masyarakat mudah memahami dan membayar
pajak. Baik, itulah penjelasan tentang hukum pajak dari saya. Eh, Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.